Siapkan di sebelah kanannya Bapak Ibu guru atau di sebelah kirinya para undangan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mulai dari Pak Kadis ya untuk memulai penandatanganan kesepakatan ini yang diikuti oleh seluruh unsur yang ada di sini, yaitu masyarakat pendidikan yang hadir. Bekerja dan berdoa pada Tuhan. Cakep. Apabila pendidikan disingkirkan, bersiap hadapi kesulitan. Yeay. Oleh karena itu pendidikan sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Cakep. Langit dan laut tak akan bertemu. Cakep. Hormati olehmu seorang guru. Cakep. Mereka jadi sumber segala ilmu. Yeay. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Ketua Komite SD Negeri 3 Pringgasela Selatan kepada Bapak Haji Muhammad Zaini Nasir MPD, kami persilahkan. Tidak lupa selawat serta salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini tergolong umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Yang kurang lebih artinya, wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak, didik dan ajarkanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan dengan masa yang berbeda dengan masanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Beranjak dari itu, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang situasi kondisi yang sedang ada di sekolah kita ini, yaitu satu-satunya di Kecamatan Pringgasela sebagai sekolah penggerak. Sekali lagi, satu-satunya di Kecamatan Pringgasela yang lulus untuk menjadi sekolah penggerak. Lamun selesai rapat pertemuan ini dendek daripada ule karena arah kita pada gawe, khususnya kita akan menyusun rencana angkun tasigin rombok kelas untuk anak-anak kita belajar pada masa yang akan datang. Salah satu ikon yang harus diangkat di SD 3 supaya menjadi pilot project di SD 3 ini yang bisa kita kagumi, bisa kita angkat tidak saja tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi nasional. Saat Di sekolah, jujur saya emosi kepada bapak-bapak ibu guru yang mempunyai sikap membiarkan perilaku anak-anak. Jangan sampai anak-anak membawa masalahnya ke orang tua. Kalau dia nangis, urus kenapa dia nangis. Karena mohon maaf Pak Kepala Sekolah, anak sekolah saya harus pernah selesai di juga sekolah. dibully. Dampak hukum berdampak apa? Jangan kita dibentrokkan dengan situasi kondisi. Yang kebutuhan masyarakat harus anak kita ke SD 3, terutama di kalangan guru-gurunya. Yuk, apa itu ATK atau ATM? Masa ada di wilayah Selak AI atau wilayah itu ada ATM? Tidak mungkin lah saya pikir. Kami sudah siapkan Pak ATM, sementara kita tidak punya kartu ATM. Maksudnya air tua manis. Itu bahasa komite tadi, pantun-pantunnya luar biasa. Mantap ya. Hanya ini mungkin karena waktu saya terdesak dan kepepet seperti tadi, cuman satu saya pesan, jangan nimbulkan masalah. Ada beberapa tempat yang sempat emosional saya naik, saya panggil kepala sekolahnya, saya datangi kepala sekolahnya, kenapa begini caranya didik anak-anak. Mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan Pak Kadis, guru yang ideal, guru yang normatif adalah guru yang mau mengerti tentang umur, tentang perbuatan, tentang sikap anak itu di saat umur itu. Ya, betul. Ini kalau betul ya laksanakan, jangan cerita saja. Karena pernah anak saya sampai nangis-nangis Pak Kadis, Pak, saya dikatakan bodoh oleh guru saya. Aduh. Padahal baru dia kelas 1 tidak bisa baca.
TK itu taman bermain tidak harus dia bisa membaca. Bayangkan Bapak Ibu, umurnya 40. Yang kita didik baru 7 tahun atau 6 tahun. Dipaksakan umurnya yang 40 itu supaya dia ngerti oleh umur 7 tahun, 8 tahun. Itu salah besar kita dalam mendidik. Harusnya kita paham berapa umur anak ini, berapa situasi. Kalau mahasiswa atau SMA baru bisa ada penekanan, kita mengatakan ini bodoh, ini pintar. Tidak boleh. Akhirnya karena dikatakan anak saya bodoh, guru apa sih itu? Bisa ngajar nggak? Kalau saya mohon maaf Pak Kadis, kalau gitu menyangkut jendek atau guru, jendek atau kepala sekolah, apa milih ya? Itu bahasa saya. Karena apa? Kasihan anak saya dibully, ditekan, dipaksa. Apalagi seperti ini, mohon maaf Pak Kadis, gara-gara COVID ini saya tersiksa jadi kepala sekolah, jadi kepala rumah tangga. Untung-untung istri saya bisa matematika. Kalau enggak, misalnya ama-ama kita yang ngawis, tapi nenek kita yang jadi buruh, terus dipaksa harus nggawe PR lewat media HP. Terus akhirnya ya bisa ndak bisa harus dibisakan. Guru, betul, baru di hati. Sifat guru, semua kita jadi guru. Semua kita manusia menjadi guru. Kenapa? Manusia bisa mengajak dan bisa melarang. Kalau diajak silahkan perbuat, kalau dilarang jangan diperbuat. Ini implikasi hidup guru yang ada di rumah, yang ada di lapangan, yang ada di sekolah. Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, kepada Bapak Ahmad Dewanto Hadi STMT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kerja guys, ya enggak apa-apa, sama saja nggih. Hari ini Bapak Ibu diundang oleh Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira tahu enggak untuk apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Enggak tahu nggih? Nah, yang sampaikan bahwa hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai sekolah penggerak. Kalau kata sekolah mungkin kita dan ibu sekalian bahwa SD Selatan tahun 2021 yang lalu itu lulus menjadi sekolah penggerak. Oke. Di Indonesia hanya ada 2.500 sekolah. Tepuk tangan Bu. Lombok Timur ada 43 sekolah dari 2.000 sekolah. Nah, ini berarti SD kita, SD Negeri 3 Pringgesela Selatan ini sedikit dari yang banyak. Kenapa dia bisa masuk menjadi sekolah penggerak? Karena tes kepala sekolahnya. Jadi untuk SD di Lombok Timur itu ada 24, gitu. 24 dari 769 sekolah dasar. Hanya sedikit Bapak Ibu. Nah, beruntunglah kita untuk angkatan pertama ini satu-satunya sekolah di Kecamatan Pringgesela yang masuk menjadi sekolah penggerak. Mantap. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini bukan karena prestasi Pak Kepala Sekolah saja, tapi ikut menyumbang sehingga sekolah kita ini bisa menjadi sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Camat sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan, mengajari anak-anak kita itu bukan saja tanggung jawab Bapak Ibu guru. Di Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional itu amanatnya pendidikan itu tanggung jawab semuanya. Saya selaku kepala dinas, camat selalu kepala wilayah, kepala sekolah, UPTD, dan Bapak Ibu sebagai orang tua anak-anak kita yang bersekolah di sini.
oleh saya minta Bapak Ibu guru kreativitasnya harus muncul. Bagaimana membuat anak-anak ini senang, anak ini gembira di lingkungan sekolahnya. Sekolahnya bersih, sekolahnya aman, sekolah menjadi tempat yang menarik bagi anak-anak. Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh tidak boleh membuli, tidak boleh mengatakan anak kita bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Jadi guru menghamba pada murid. Apapun kebutuhan si anak untuk belajar, maka wajib hukumnya bagi guru untuk memenuhi. Bahkan makin ini Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada di antara anak kita yang dilahirkan karena takdir Allah memiliki kekurangan, itu tidak boleh ditolak di sekolah kita. Kemarin kita berpikir kalau anak-anak kita punya kekurangan, sekolahnya di mana? SLB. Sekarang tidak boleh. Inklusi. Sehingga ada istilah kita, sekolah inklusif. Kalau anak kurang sedikit menangkap pelajaran, itu tidak boleh dilainkan. Tapi gurunya harus belajar bagaimana cara menangani anak yang seperti ini. Anak tidak salah datang dengan kekurangannya, tetapi guru harus menambah ilmunya. Bagaimana menangani anak yang kurang. Mustahil di satu kelas itu, misalnya kelas 1, itu dengan diberikan pelajaran langsung bisa membaca semua. Enggak. Ada yang nangkapnya kurang. Siapa tahu anak-anak kita yang penangkapannya kurang di membaca, dia pintar berhitung. Karena Allah sudah memberikan kepada setiap orang itu keistimewaan. Dan kita tidak boleh menyamakan satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu, inilah era kita sekarang, era merdeka belajar. Ya, jadi sekolah ini harus dibuat sebagai tempat yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Tidak boleh dia bebas. Kita bisa melakukan apa saja asal bertanggung jawab. Sehingga Pak Menteri memberikan slogan Merdeka. Tadi Pak Ketua Komite sampaikan, belajar itu tidak hanya datang jam 7, masuk ke kelas duduk, menerima pelajaran Pak Guru, Ibu Guru, nanti jam 10 pulang. Bukan itu. Itu tidak cukup untuk membekali anak-anak kita menjadi manusia yang siap menghadapi masa depan. Jadi, kita belajar bisa di mana saja. Di halaman sekolah, di kebun, di pantai, di gunung. Itu semua adalah sarana belajar. Oleh karena itu, di Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu Guru dituntut untuk pengetahuannya itu ditingkatkan terus. Tidak cukup hanya sekolah formal, misalnya di SPG, kemudian melanjutkan di S2, itu nggak cukup. Makanya setiap hari di program sekolah penggerak ini terus saja dilakukan peningkatan kapasitas. Itu harus memerankan semua kita, apapun yang bisa kita sumbangkan kepada sekolah, pemikiran, tenaga, itu harus kita lakukan. Kalau sekolah kita ingin menjadi sekolah yang hebat, jadi semua kita yang ada di sini harus bersatu. Mari, gimana cara mewujudkan SD Negeri 3 Penggerak Selatan ini menjadi sekolah favorit? Tanya Pak Kepala. Ada satu saja prestasi setiap tahun yang dihasilkan oleh anak-anak kita, itu luar biasa. Entah menjadi korikah, atau lomba-lomba yang lain, semua bisa. Ada satu, ini maknanya luar biasa. Apa itu? Jerbasuki Mowobeo. Apa? Jerbasuki Mowobeo. Apa artinya? Kalau kita ingin sesuatu yang baik, berbiaya. Contoh, kalau Bapak Ibu sakit, dokter umum sama ke dokter spesialis, mahal mana? Mahal spesialis. Tetapi kita puas di dokter umum atau dokter spesialis? Nah, artinya, kalau kita mau berobat biasa, ya ke dokter umum. Mungkin sekarang berapa? 50.000. Tapi kalau ke spesialis paling tidak 100,
150.000. Persilahkan. Tidak ada pemaksaan, tapi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kalau kita niat, insya Allah jalan itu akan selalu ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memotivasi Bapak Ibu sekalian bersama kami di Dinas Pendidikan, bersama Pak Camat di Kecamatan Pringgesela, bersama UPTD sebagai kepanjangan tangan kita, bersama kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua murid. Niscaya kalau kita bersatu, sekolah ini akan menjadi lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Insya Allah lain waktu saya senang akan berdialog dengan Bapak Ibu, bertemu di sekolah kita. Kepada Bapak para tamu undangan dipersilahkan untuk tanda tangan di sebelah kiri. Saya mendahului ya, tanda tangan ya. Harus yang pertama, Bapak. Jangan semuanya mereka salah. Jangan pulang dulu Bu. Saksikan dulu pementasan Bapak Ibu guru. Baik sekali, jangan pulang dulu. Masih ada pertunjukan Bapak Ibu bagus. Oh, tidak paling